Shalom saudara, kita kembali beribadah kepada Tuhan. Kita memuji menyembah Tuhan, kemudian kita akan dengarkan firman Tuhan. Kita nyanyikan pujian, berikan ku hati. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu memandang jiwa yang di sekelilingku. Sampai generasiku diselamatkan. Ini aku, Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Ini aku, Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Ini aku, Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Sampai generasiku diselamatkan.
Bapa kami dalam surga yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami sudah memuji menyembah Tuhan. Kami percaya Engkau bertahta di atas pujian umat-Mu. Dan ketika Tuhan bertahta, Tuhan akan bersabda buat kami semua. Kami buka hati kami buat sabda firman-Mu. Karena firman-Mu itu kebenaran yang akan memerdekakan kami, sehingga hidup kami boleh mengalami kelegaan seperti yang Tuhan kehendaki. Urapi kami semua, urapi juga hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan, amin. Shalom saudara, kita buka Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai 11. Saudara, hari ini ya, tanggal 21 Mei 2020 bersama dengan seluruh umat Kristen di muka bumi ini, kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Perayaan kenaikan Tuhan Yesus kali ini sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kenapa sangat berbeda? Karena kali ini kita merayakannya ibadahnya secara online. Kan baru pertama kali saya jadi Kristen, belum pernah merayakan kenaikan Tuhan Yesus seperti ini, ibadah online. Sudah jadi Kristen sejak tahun 80-an ya, sampai saat ini. Baru kali ini ya. Nah, saudara, kenaikan Tuhan Yesus itu adalah suatu peristiwa yang memang terjadi dari kehidupan Kristus. Jadi Yesus itu lahir, kemudian ada kehidupan, jadi kelahirannya, kehidupannya, kemudian kematiannya, kebangkitannya, dan penampakan dirinya ya, selama 40 hari. Dan hari ini kita merayakan kenaikannya. Itu adalah sebuah peristiwa atau kejadian yang memang benar-benar terjadi. Ya. Jadi Yesus itu benar-benar mati dan bangkit. Ya. Jadi Yesus itu benar-benar mati dan bangkit. Kalau Yesus nggak bangkit, Paulus mengatakan kalau seandainya Yesus tidak dibangkitkan, sia-sialah pemberitaan iman kami, sia-sialah kepercayaan kamu. Lagi pula saudara sekalian, setelah Yesus bangkit itu 40 hari Yesus menampakkan diri kepada murid-murid, kepada Maria Magdalena. Bahkan sebelum Yesus naik ke surga, ini ayat yang nanti kita baca, Alkitab mencatat di 1 Korintus 15 ayat 6, Yesus itu menampakkan diri di hadapan lebih dari 500 orang lebih. Ya, sekaligus. Jadi kenaikan Tuhan Yesus itu kemungkinan besar disaksikan oleh banyak orang. Dan kebanyakan mereka setelah Yesus naik 20 tahun kemudian itu masih hidup. Sehingga menjadi saksi sejarah. Nggak mungkin kejadian itu sebuah kebohongan. Dengan fakta ini, maka perdebatan tentang kebangkitan sudah tidak ada lagi, saudara. Nah, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema pesan penting di balik kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Atau pesan sebelum Yesus naik ke surga. Nah, ini pesan penting. Nah, pesan ini penting, makanya saudara kita perhatikan. Ya. Saya akan bacakan ayat 6. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Ayat 7, jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka. Dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Nah, kalau saudara lihat di situ,
terangkatlah ia, disaksikan. Artinya dilihat dengan kasat mata. Berarti ketika Yesus naik ke surga itu tubuh fisik, tubuh kemuliaan. Buktinya apa? Bisa dilihat. Kalau hantu, roh, nggak bisa dilihat dengan mata kepala jasmani. Tetapi tubuh kemuliaan, tubuh yang Yesus kenakan waktu dia bangkit, disebut tubuh kebangkitan juga, itu bisa dilihat dengan mata. Buktinya apa? Dikatakan di ayat 9, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka. Yang menurut penafsir itu 500 orang lebih, termasuk pasti dengan murid-murid. Ya. Dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Jadi Yesus naik ke surga itu sampai tidak bisa dilihat lagi saking jauhnya, secara physically. Ya. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, jadi saking kagumnya, mereka menatap, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti yang kamu melihat dia naik ke surga. Jadi dua orang malaikat itu mengatakan Yesus ini yang naik ke surga, yang terangkat ke surga itu dikatakan akan datang kembali. Kelahirannya, kehidupannya, kematiannya, kebangkitannya, kemudian penampakan dirinya, dan kenaikannya sudah terjadi. Yang belum terjadi adalah kedatangannya yang kedua kali. Nah, pesan apa yang ingin disampaikan? Sebelum saya melanjutkan, selain ayat 8, kalimat yang merupakan mandat atau pesan Tuhan Yesus, di Matius pasal 28 ayat 19 dan 20 itu juga disebut sebagai amanat agung, sebagai pesan penting, amanat sebelum Yesus naik ke surga. Saya akan bacakan. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, saudara-saudara sekalian, apa pesan atau mandat Tuhan Yesus sebelum dia naik ke surga yang kita harus perhatikan? Sebuah pesan itu kita harus perhatikan, saudara. Kalau enggak, bisa salah. Ya, kalau kita nggak ngerti, karena kita nggak memperhatikan, kita nggak tahu artinya apa, sehingga apa, implikasinya apa. Salah, implikasi itu kita nggak bisa menerapkan. Akibatnya, aplikasinya, apa yang kita lakukan juga salah. Ini ada cerita intermezzo, saudara. Ya. Seorang suami istri udah uzur, udah tua. Ya, ngomong-ngomong, ya, si istri ngomong begini, Pak, istrinya, kalau aku mati duluan, ya, nanti aku tolong dipakein baju belah muka. Si suami itu tidak begitu memperhatikan, tetap aja baca koran. Pak, dengerin Pak. Iya, denger. Jadi kalau aku mati, ini tolong dipakein baju yang belah muka. Ya, jadi yang kancingnya di depan. Ngerti nggak Pak? Ngerti. Ya. Saudara, singkat cerita, si istri meninggal. Ya. Ketika meninggal, si suami ingat pesan istrinya untuk dipakein baju. Kemudian dia pergi, saudara. Dia bawa, dia pakein tuh baju. Nah, anak-anaknya bilang, Pak, kenapa pakai baju ini? Nah, ini pesan mama. Mama kamu pesan ini. Kok baju pramuka? Ya sesuai dengan pesan mama. Mama pesan kalau dia meninggal, tolong pakein baju pramuka. Jadi papanya ngotot pakein baju pramuka. Jadi ada jenazah kali itu, ya, di peti mati, pakaiannya pakaian pramuka. Nah, kenapa saudara? Karena tidak menyimak, tidak memperhatikan. Nah, ini pesan penting ini, saudara, kita harus perhatikan. Ayat 8 itu merupakan ayat kunci dari Kisah Para Rasul. Ya, dari kitab Kisah Para Rasul.
yang disebut dengan mandat, ya, pesan, ya, atau amanat agung. Itu sama, saudara sekalian. Amanat agung ini atau Great Commission ini ditulis di 5 kitab, ya, di Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, 4 Injil dan juga Kisah Para Rasul, ya. Saya baca ulang, saudara. Ini pesan yang kita harus lakukan, ya. Tetapi kamu di sini, saudara, bentuknya jamak. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku. Jadi kamu di sini ini bentuknya plural, bentuknya jamak, orang kedua. Jadi kamu, ya, yang diajak ngomong itu jamak, bukan hanya satu orang. Makanya mandat untuk menjadi saksi ini bukan hanya untuk pendeta, tetapi untuk semua murid, semua orang Kristen. Kamu akan menjadi saksiku. Di mana? Di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi pesan ini mengandung nilai teologis. Roh Kudus akan turun, kemudian akibatnya orang percaya akan menerima kuasa. Dan secara geografis kita akan menjadi saksi di mana? Yerusalem, ya. Seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Artinya dimanapun kita berada, perintah pesan Tuhan Yesus ini kita harus lakukan. Nah, tugas untuk menjadi saksi itu begitu penting dan juga nggak mudah. Makanya harus diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus. Kita diberdayakan untuk menjadi saksi Kristus. Saksi Kristus akan menghasilkan saksi Kristus berikutnya. Apa yang dimaksud dengan saksi Kristus? Saksi Kristus. Di situ ada kata Kristus. Nah, kita mesti mengerti Yesus Kristus. Ada satu ayat yang terkenal yang saya akan hubungkan dengan tema kita ini. Di Yohanes pasal 14 ayat 6, ini saya yakin hafal semua. Yesus berkata begini, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Jadi sebagai saksi Kristus, Kristus yang adalah jalan, kebenaran, dan hidup, kita harus mengenakan jalan yang dijalani Yesus. Karena kita saksi Kristus. Jadi mau gak mau, yang Yesus jalani, itu yang kita harus saksikan. Kemudian akulah jalan dan kebenaran. Kita pun harus mengenakan kebenaran yang Yesus hidupi, yang Yesus jalan, yang Yesus ajarkan. Karena kita saksinya, saksi Kristus. Dan hidup, jalan, kebenaran, dan hidup. 3 hal ini ya kita harus kenakan. Supaya kita betul-betul bisa menjadi saksinya, saksi Kristus. Baru kita bisa membawa orang kepada Bapa di sorga. Kalau enggak, saudara sekalian, kehidupan kita enggak seperti Kristus, tidak menampilkan seperti Kristus, tidak menjalani kehidupan yang dijalani Kristus, hidupnya tidak benar seperti Kristus, kita enggak bisa menjadi saksi Kristus yang efektif. Saksi itu, saudara, ya, kalau kita pelajari saksi itu ada 3 tentang saksi. Ya. Yang pertama, saksi itu adalah orang yang melihat sendiri suatu peristiwa atau suatu fakta. Jadi dia mengalami sendiri. Dia melihat sendiri. Dalam dunia hukum disebut dengan saksi fakta. Ya. Artinya saksi yang melihat, mendengar, ya, kemudian merasakan, mengalami suatu peristiwa. Nah, kalau kita saksi Kristus, kita juga harus mengalami kebersamaan dengan Kristus. Nah, hanya orang yang mengalami kebersamaan dengan Kristus, sehari-harinya bersama dengan Kristus, punya hubungan baik dengan Kristus, yang bisa menjadi saksi Kristus. Yang kedua, ya, selain orang yang melihat sendiri, saksi Kristus, saksi itu adalah orang yang memberi keterangan. Ya, karena dia melihat, dia menyaksikan, dia memberi keterangan di muka hakim. Nah, saksi Kristus juga begitu. Kita harus bisa memberitakan atau memberitahukan, memberi keterangan. Tentunya firman Tuhan. Makanya saksi Kristus harus belajar firman Tuhan.
baru menjadi saksi yang efektif. Kita harus belajar firman Tuhan. Karena seorang saksi itu memberi keterangan. Saksi Kristus tentu keterangan firman. Ya. Yang terakhir, saksi adalah bukti kebenaran. Ya. Jadi saksi itu bukti kebenaran. Saksi Kristus artinya orang yang melakukan kebenaran. Orang yang hidupnya benar. Jadi dia nggak akan bisa jadi saksi kalau hidupnya nggak benar. Seorang saksi itu harus jujur, makanya dia harus disumpah. Kita akan menjadi saksi yang efektif kalau kita hidup dalam kebenaran. Maka menjadi saksi Kristus itu tidak mudah, saudara sekalian. Kita harus menghidupi kebenaran. Persoalan kita bukan soal makan minum, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi seorang saksi Kristus bukan mempersoalkan hal-hal yang tidak material, tetapi soal yang esensial, yaitu kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Makanya carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Yang kita cari itu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan. Jadi yang kita hidupi, yang kita beri tahu kepada yang lain itu soal kebenaran. Ya, makanya ketika kita bersaksi bukan hanya soal berkat jasmani, tetapi bagaimana hidup kita diubahkan oleh kebenaran firman Tuhan. Dan perilaku kita menampilkan perilaku Kristus dalam hidup kita. Makanya Yesus berkata, aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk dalam kerajaan sorga. Jadi saksi Kristus itu hidupnya harus benar. Standarnya mesti tinggi. Kelakuannya harus mencerminkan kelakuan Kristus yang hidupnya benar. Nah, kalau kita hidup benar kemudian baik, orang akan melihat keluarga kita, Yerusalem kita akan merasakan orang ini orang yang benar. Mereka akan berkata, orang benar dan sebaik dia nggak mungkin menyembah Allah yang salah. Itu menjadi saksi Kristus, saksi yang efektif. Makanya kalau jadi suami, suami yang benar, suami yang bertanggung jawab, baru bisa menjadi saksi buat keluarganya. Menjadi istri, istri yang benar, sehingga bisa menjadi berkat. Jadi anak, anak yang taat, yang tahu diri, yang menghormati orang tua, baru bisa memenangkan orang tua yang belum mengenal Tuhan. Begitu juga suami atau istri. Suami mau memenangkan istri, suami harus berubah. Sebaliknya, istri yang mau menangkan, mau menjadi saksi buat suaminya, istri pun harus mengalami perubahan, hidupnya harus diubahkan. Nah, saudara sekalian, saksi Kristus tadi sama dengan sebenarnya punya esensi yang sama dengan murid Kristus. Di Matius tadi kan, Matius 28 ayat 19, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi menjadikan semua bangsa murid, jadikan murid, itu perintah utama. Jadi inti dari amanat agung itu, inti dari Great Commission itu jadikan murid. Jadikan murid itu sebuah misi yang terpenting. Dan misi ini bukan hanya dimiliki atau menjadi tugas dari pendeta, gembala sidang, tetapi tugas kita semua, tugas gereja dan anggota-anggotanya tentunya. Ya. Nah, inti pelayanan itu menjadikan murid. Ya. Murid itu orang Kristen dewasa. Murid itu orang Kristen yang memiliki karakter seperti Kristus. Tadi kan sama kan, saksi Kristus, dia harus menjalani kehidupan Kristus. Dia harus hidup dalam kebenaran. Dia harus hidup seperti yang Tuhan Yesus hidupi. Sama, jadi murid itu menjadi seperti Kristus. Murid itu kan belajar. Belajar itu kan ditingkatkan kualitasnya. Jadi kualitasnya bukan hanya kualitas intelektualnya saja, tetapi karakternya, kualitas mentalnya. Ya. Makanya murid itu harus belajar, harus bersedia diajar. Diajar apa? Melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Itu kan jelas.
Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu, harus belajar segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadi murid itu belajar supaya ditingkatkan kualitas hidupnya. Kalau orang kualitas hidupnya meningkat, ya, dia bisa menjadi saksi, dia bisa memuridkan orang lain. Makanya murid Kristus, saksi Kristus, dia harus tetap dalam firman. Amin. Yohanes 8 ayat 31, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Jadi untuk bisa jadi murid Kristus yang sejati harus tetap dalam firman. Baru bisa memuridkan orang lain, baru bisa memberi keterangan, menyampaikan kebenaran. Kemudian syarat utama seorang murid itu nggak boleh terikat dengan segala miliknya, nggak boleh materialistis. Lukas 14 ayat 33, demikian pula lah tiap-tiap orang di antaramu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Itu jelas. Yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, Alkitab mengatakan, Yesus nih mengatakan tidak dapat menjadi muridku. Makanya orang yang masih terikat dengan harta kekayaan nggak bisa ditingkatkan kualitasnya. Orang yang masih materialistis, konsumeristis, apalagi yang hedonistis, itu kan sebenarnya penyakit. Ya. Itu nggak bisa jadi murid, saudara. Ya, nggak bisa. Di Lukas pasal 16 ayat 10-11 dikatakan begini. Barang siapa tidak setia dalam perkara kecil, ia tidak setia juga dalam perkara besar. Kemudian barang siapa yang tidak benar, dan barang siapa yang tidak benar dalam perkara kecil, dia tidak benar juga dalam perkara besar. Jadi, Alkitab mengatakan, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Jadi kalau kita tidak setia dalam perkara mamon yang tidak jujur, kita tidak bisa menjadi murid. Jadi murid tidak boleh terikat dengan harta milik, baru bisa menjadi murid. Nggak boleh materialistis, apalagi hedonistis. Nah, saudara, kalau kita tidak terikat dengan harta milik, kita tidak materialistis, dan kita tetap dalam firman, kita akan menjadi saksi yang permanen. Ya. Orang Kristen yang dewasa itu, yang hidupnya seperti Kristus, itu jadi permanen, kesaksiannya permanen, karena melekat dalam dirinya. Dimanapun dia berada, mau di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi, dia bisa menjadi saksi Kristus yang efektif. Ayat terakhir dikatakan begini, Kisah Para Rasul 20 ayat 21. Ayat terakhir, Kisah Para Rasul 20 ayat 21. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Lihat, aku senantiasa. Senantiasa bukan Senin Selasa. Aku senantiasa bersaksi, senantiasa. Karena sudah melekat dalam diri kita kehidupan Kristus. Sehingga bisa bersaksi senantiasa kepada orang-orang Yahudi, orang-orang Yunani, ya, mau di Yerusalem, Yudea, Samaria, ya, supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Biar kita boleh menjadi saksi dimanapun kita berada, di rumah tangga kita, di suasana pandemi COVID-19 ini, biar kita tetap menjadi saksi Kristus. Sehingga Injil Kerajaan Surga diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa saudara sekalian. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur Tuhan pada hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biar firman-Mu menguatkan kami. Kami boleh merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga dengan cara yang berbeda. Tetapi kami percaya berkat Tuhan. Ketika Tuhan naik ke surga itu juga menjadi berkat kami semua. Terima kasih Bapa, mampukan kami melakukan firman-Mu. Berkat-Mu atas kami semua. Kiranya anugerah dari Allah Bapa di surga, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan penghiburan dari Roh Kudus akan menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Yang percaya katakan
Amin. Sampai jumpa lagi saudara. Shalom.